Dirtipidum Brigjen Andi Rian Jayadi mengungkapkan bahwa Polri berhasil menemukan rekaman CCTV saat kejadian pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Andi menyebut rekaman CCTV yang ditemukan tersebut menggambarkan situasi sebelum dan setelah insiden pembunuhan berencana pada Brigadir J. Hal tersebut disampaikan Andi dalam konferensi pers yang digelar di Barreskrim Polri pada Jumat 19 Agustus. Lebih lanjut, Andi mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada 52 orang saksi terkait kasus pembunuhan berencana pada Brigadir J ini. Para saksi tersebut diantaranya ada ahli terkait DNA, balistik metalurgi, kedokteran forensik, analis digital, dan Inavis. Tak hanya itu, Andi menyebut penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Sebelumnya, ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Widayat mengomentari soal kamera pengintai atau CCTV dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Abimanyu sekilas mencatat ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan. Ia tidak menampik orang banyak cenderung mempercayai tayangan CCTV kasus pembunuhan Brigadir J. Kendati demikian, sebagai orang yang bergerak di bidang digital forensik, ia justru melihat hal sebaliknya. Menurut Abimanyu, saat melakukan digital forensik berbasis CCTV, ada prinsip 4R, yakni rentang, reka, rangkai, dan runut. Rentang yang dimaksud adalah berkaitan dengan waktu, lalu merangkai dan merunut sebelum akhirnya peristiwanya terjadi. Ia melihat dari runutan CCTV, belum seluruhnya menggambarkan peristiwa yang terjadi. Ada sebagian rangkaian peristiwa yang hilang dan tidak muncul. Misalnya kejadian di rumah Verdi Sambo, ada 13 menit yang tidak terekam CCTV. Demikian pula dengan CCTV yang merekam ambulans di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Ia mempertanyakan rekaman yang memperlihatkan ambulans yang tidak sampai ke depan inap gawat darurat atau IGD. Padahal jika membawa orang, seharusnya ambulans berhenti sampai di depan IGD. Ia mengungkapkan skenarionya ada CCTV yang rusak. Namun harus dijelaskan pula di mana CCTV yang rusak dan kerusakan terjadi pada bagian mana. Ia berpendapat jika semua hal itu sudah muncul, barulah tayangan CCTV kasus pembunuhan Brigadir Yosua bisa diulas. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!